malam minggu. Wah, ketemu lagi ya bersama saya, Laus Antoni. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melipat tangan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, ikuti di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan berkati kami, supaya kami bisa fokus dan mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Lause mengajak kita semua untuk menghafal sebuah ayat hafalan. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 11. Ya, mari kita buka Alkitab kita sekali lagi di Yohanes 10 ayat 11. Ya, Yohanes 10 ayat 11. Apakah sudah ketemu? Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 11. Mari kita baca. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, mari kita baca sekali lagi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik, apakah sudah menghafal? Nah, itu ada yang sudah menghafal ya. Oke, mari kita membaca sekali lagi ya sambil hafal. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah adik-adik kan sudah menghafal ayat hafalan di Yohanes 10 ayat 11. Nah sekarang kita akan lanjut memuji nama Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Mari kita mengangkat lagu ini dengan semangat dan sambil bertepuk tangan. Ayo lebih semangat memuji nama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar.
Adik-adik, telah tiba waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, langsung mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan serius. Ya, kita siapkan hati kita dengan mengangkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apakah kalian sehat semua? Lausu percaya pasti kita sehat-sehat semua. Kenapa? Karena Lausu tahu kita semua pasti menjaga protokol kesehatan dengan baik. Ketika adik-adik ya teman-teman adik di sekolah, teman-teman selalu memakai masker. Dan juga ketika pulang rumah, teman-teman pasti cuci tangan ya. Di luar teman-teman juga akan menjaga jarak seperti gitu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lausu mau kasih lihat ya perbedaan antara kambing dan domba. Nah, di sekitar tangan kanan Lausu ada kambing. Nah, tangan kiri Lausu di bawahnya ini ada domba. Coba lihat bedanya kambing sama domba itu apa. Nah, tentunya adik-adik pasti sering melihat kambing karena di Selat Panjang ya Lausu belum pernah lihat ada domba di Selat Panjang. Coba lihat ya,
kambing sama domba ini apa bedanya? Coba kita lihat beda bulunya dulu ya. Kalau kambing kita melihat bulunya ini apa namanya, lurus ya. Jadi tidak harus dipangkas. Tetapi kita lihat bedanya yang domba ini ya pasti berbeda. Bulunya itu kayak keriting-keriting, kayak wool ya, benang wool mengembang. Jadi apa? Dia perlu digunting. Nah, kita lihat lagi apa yang beda. Yang bedanya apa? Tanduknya. Coba lihat tanduknya kambing. Tanduknya kambing itu selalu ke atas. Ya, mengarah ke atas. Tetapi kita lihat yang domba. Domba itu sepertinya ada bengkok-bengkok, ya, bulat-bulat gitu. Ya, oke. Jadi tahu ya, kambing, domba, bedanya apa? Ayo lihat lagi. Nah, adik-adik, ya, Lause mencari beberapa data. Ternyata gaya makan mereka berbeda. Kalau kita perhatikan ya, kambing-kambing di sekitar kita, mereka selalu memakan apa? Pucuk-pucuk ubi, yaitu apa? Bukan pucuk ubi, sorry, pucuk-pucuk daun ya. Apa namanya? Daun yang biasanya paling atas itu. Nah, dia selalu makan daun-daunan. Tetapi ya, domba-domba itu selalu makan lumput yang paling pendek atau paling mudah. Nah, itu domba selalu makan kayak gitu. Jadi berbedanya adalah kambing itu sambil makan itu dia bisa lihat kiri kanannya. Tetapi domba karena dia suka makan rumput yang paling pendek. Nah, ketika dia makan itu dia harus menunduk dan dia nggak tahu kiri kanannya itu ada apa. Nah, kita juga melihat ya, ada perbedaan kebiasaan. Kalau kambing ini ya kesasar sendirian, dia nggak takut. Kenapa? Karena kambing itu kebiasaan juga dia kalau terpisah dengan kelompoknya dia santai saja, dia lebih istilahnya apa ya, mandiri seperti gitu. Tetapi domba beda, adik-adik. Domba ini kalau tersesat ya atau sendirian, akhirnya dia tersesat dari timnya, maka dia akan ketakutan, gelisah. Ya, nah inilah perbedaan antara kambing dengan domba. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada bedanya antara kambing dengan domba. Dan hari ini kita juga udah tahu sifat-sifatnya domba. Domba ini nggak bisa terpisah dari teman-temannya. Domba ini ketika makan dia nggak bisa lihat kiri kanan karena dia akan fokus kepada makanannya yang ada di bawah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah, cerita, perumpamaan tentang domba yang hilang. Adik-adik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-7. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas ya, Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, adik-adik boleh baca ya, silakan baca sambil dengarkan Lause ya, seperti gitu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ya di dalam Lukas 15, di sana dikatakan bahwa ada orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Tuhan dengan tujuan yang tidak baik. Mereka datang untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka datang untuk memantau apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, pada waktu itu adik-adik, banyak sekali pemungut cukai ya, dan orang-orang berdosa yang berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus. Maksudnya banyak orang yang berkumpul ya, banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus. Nah, mereka itu adalah pemungut cukai. Nah, di zaman itu pemungut cukai itu sangat dibenci orang, atau pemungut cukai itu selalu disebut sebagai orang yang paling berdosa. Nah, jadi mereka semua orang berdosa ya, kira-kira gitu, kumpul mendengar firman Tuhan.
Mereka percaya, ya, orang-orang itu percaya bahwa firman Tuhan, ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka yang percaya. Nah, di sana ada orang Farisi. Di tengah-tengah mereka ada orang Farisi, orang yang sengaja datang untuk melihat Tuhan Yesus melakukan apa. Orang yang membenci Tuhan Yesus, mereka tidak senang kalau Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada pemungut cukai. Nah, akhirnya teman-teman, orang Farisi ini melihat, Tuhan Yesus katanya guru. Masa seorang guru selalu berkumpul dengan pemungut cukai? Masa seorang guru, ya, katanya guru, orang yang, ya, mengetahui pendidikan, ya, memiliki ilmu pengetahuan, teman mainnya itu ternyata pemungut cukai. Ya, teman mainnya itu ternyata orang berdosa. Nah, teman-teman, ya, adik-adik, orang Farisi itu sangat membenci orang yang memungut cukai itu juga. Ya, mereka merasa kami ini, ya, umat pilihan Tuhan. Mereka yang berdosa ini pasti binasa. Kita nggak boleh berteman dengan mereka, seperti gitu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus itu ketika banyak orang berkumpul dan Tuhan Yesus itu sedang mengajar, sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di antara semua orang ini ada ahli Taurat, ada orang Farisi di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang pada saat itu dipikirkan oleh orang Farisi. Ya, mereka merasa bahwa diri mereka lah yang layak diselamatkan. Mereka merasa bahwa diri mereka lah yang harus diperhatikan, bukan orang berdosa ini. Ya, bagi orang Farisi, mereka adalah dombanya Allah. Yang lain itu bukan. Makanya Tuhan Yesus membuat sebuah cerita, mengajarkan sebuah perumpamaan kepada banyak orang dan juga terkhusus kepada orang Farisi. Tuhan Yesus memulai mengajar tentang perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus bertanya kepada semua orang, ya, yang ada di sana, jikalau kalian memiliki 100 ekor domba, kemudian ada salah satu dombanya hilang, apa yang akan kalian lakukan? Ya, Tuhan Yesus bertanya, kalian punya 100 ekor domba, tetapi ada satu yang hilang, sisa 99 ekor. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian akan berkata, oh, cuma satu kok, nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa, saya masih punya 99? Atau, nah, Tuhan Yesus bertanya, atau kalian akan meletakkan, ya, membiarkan meninggalkan yang ke-99 ekor ini dan kalian pergi cari yang seekor yang tersesat itu? Nah, apakah kalian seperti itu? Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau gembala yang baik, ya, kalau sebagai gembala yang baik, dia akan meninggalkan ke-99 ekor ini dan dia pergi mencari satu ekor yang tersesat. Dia pergi cari, lihat sana jalan mana yang tadi mereka lewat, dia pergi, dia cari, tiba-tiba ketemu. Nah, ketika ketemu, maka gembala ini akan bersukacita, akan bergembira, dan dia mengangkat domba yang hilang itu, letak di bahunya, lalu jalan pulang. Nah, sesampai di rumah, gembala yang baik ini akan mengundang, ya, teman-temannya, tetangga-tetangganya untuk bersama-sama bersukacita bersama dengan dia. Karena apa? Karena domba yang satu ekor itu hilang sudah ditemukan. Adik-adik, kita lihat, ya, 100 ekor hilang satu, masih ada
Tetapi gembala yang baik dia pasti pergi mencari yang satu ekor ini, dan ketika didapatkannya pasti dia sangat bersukacita. Nah, adik-adik, siapakah domba yang terhilang itu? Dan siapakah gembala yang baik itu? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitalah, ya, saya, teman-teman, ya, kitalah orang berdosa, kitalah domba yang terpisah atau terhilang dari kawanan domba yang lain. Orang-orang berdosa seperti domba yang hilang, yang tidak tahu kalau ia hidup di belenggu dosa. Ya, dia hanya fokus kepada makanannya. Demikian kita manusia berdosa. Kita hanya terus berfokus kepada kenikmatan, kesenangan, kepuasan, dan keinginan kita. Kita ingin A, kita lakukan. Kita ingin misalnya gini teman-teman, adik-adik, kita ingin nilai bagus, tapi kita malas belajar. Akhirnya kita menyontek. Ya, kita ingin membeli sesuatu, misalnya alat tulis ya yang bagus atau apa, kita nggak mau bekerja, akhirnya kita apa? Mencuri. Jadi kita seperti domba ini hidup di dalam kesenangan dan sudah tersesat, kita nggak sadar. Tetapi bersyukur ya adik-adik, kita memiliki Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus itulah gembala yang baik. Dia mencari kita. Ketika kita ditemukan oleh Dia, Dia sangat apa? Bersukacita. Bagi Tuhan, kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Orang benar atau orang berdosa sama-sama ya milik Tuhan. Ketika satu orang berdosa ya terhilang, ya orang yang terhilang ini kembali kepada Tuhan atau diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab berkata apa? Ada sukacita di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita memiliki gembala yang baik. Dia tidak membiarkan kita tersesat. Contohnya seperti gini adik-adik. Adik-adik mungkin pernah lihat di TV atau baca di koran ya tentang mencari orang yang hilang. Seperti gitu ya, misalnya di sini tulis mencari orang yang hilang. Baru di bawahnya kalau ditemukan hubungi nomor telepon ini, lalu akan dibayar. Akan dapat hadiah siapa yang memberi keterangan atau mendapatkan orang ini. Nah, ketika orang yang hilang ini ditemukan, maka keluarganya ini akan apa? Bersukacita. Orang keluarganya ini akan membayar sesuai dengan apa yang ditulis di dalam ikran ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian Tuhan Yesus Kristus ya. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan darahnya untuk mencari kita yang terhilang, untuk menyelamatkan kita yang terhilang. Saudaraku, kita adalah domba yang terhilang dan Yesus Kristus adalah gembala yang mengasihi kita dan terus mencari kita. Ketika Dia menemukan kita, Dia akan membawa kita berkumpul kembali bersama-sama dengan domba-domba yang lain, serta ada sukacita yang besar ketika Dia menemukan kita yang terhilang. Adik-adik, kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan mau dekat dengan kita. Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang indah. Kami ini domba berdosa. Kami ini orang berdosa. Kami ini domba yang terhilang. Tetapi Engkau gembala yang baik. Engkau mau mencari kami, menyelamatkan kami, dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.